wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Bintang Pujakasih Supirman dari kelas 11 4 absen 9. Di sini aku akan menjelaskan mengenai siklus menstruasi. Nah, kalian tahu nggak sih menstruasi itu apa? Menstruasi sendiri dapat diartikan proses pengeluaran darah dari vagina akibat meluruhnya lapisan endometrium. Siklus menstruasi yang normal dapat berkisar 21 hingga 35 hari. Mengapa sih terjadinya menstruasi? Karena setiap bulan terjadi peristiwa pelepasan sel telur yang matang dari ovarium ke tuba falopi. Peristiwa ini dikenal sebagai ovulasi. Apabila sel ovum tersebut tidak dibuahi oleh sel sperma, maka terjadilah menstruasi. Namun, apabila sel ovum tersebut dibuahi oleh sel sperma, tidak akan terjadi menstruasi. Oleh karena itu, perempuan yang hamil tidak akan mengalami menstruasi. Nah, selanjutnya hormon siklus menstruasi. Hormon siklus menstruasi sendiri ada dua. Ada yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari dan ada juga yang dihasilkan kelenjar ovarium. Nah, untuk hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari ada FSH, follicle stimulating hormone yang memicu pematangan sel ovum. Nah, selanjutnya ada LH atau luteinizing hormone yang memicu terjadinya ovulasi. Untuk hormon yang dihasilkan ovarium adalah estrogen dan progesteron yang berfungsi untuk menebalkan dan mempertahankan endometrium untuk mempersiapkan kehamilan. Selanjutnya ada siklus menstruasi. Ada dua siklus yang terjadi dalam proses menstruasi, yaitu siklus ovarium dan ada siklus uterus. Yang pertama, siklus ovarium. Nah, siklus ovarium ini dapat diartikan sebagai siklus yang menggambarkan perubahan yang terjadi pada folikel ovarium. Siklus ini terbagi menjadi dua, yaitu fase folikel dan fase luteal. Fase folikel ini terjadi pada hari ke-1 hingga hari ke-14 dalam siklus menstruasi. Yang kedua, fase folikuler diawali dengan proses pematangan sel ovum yang dipicu oleh FSH. Lalu folikel yang berkembang akan menghasilkan hormon estrogen. Tahapan ini berakhir pada saat terjadi ovulasi yang dipicu oleh LH. Nah, selanjutnya yang kedua ada fase luteal. Fase ini terjadi pada hari ke-15 hingga hari ke-28 dalam siklus menstruasi. Dimulai setelah terjadinya ovulasi sampai ke awal siklus menstruasi berikutnya. Nah, folikel berubah menjadi corpus luteum dan menghasilkan hormon progesteron. Selanjutnya untuk siklus uterus. Siklus uterus ini dapat diartikan sebagai siklus yang menggambarkan perubahan yang terjadi pada lapisan endometrium. Siklus ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada fase menstruasi. Pada fase ini, endometrium meluruh akibat rendahnya hormon estrogen dan progesteron terjadi pada hari ke-1 hingga hari ke-5. Yang kedua, ada fase proliferasi. Fase ini endometrium tuh mulai menebal kembali karena peningkatan hormon estrogen. Nah, terjadi pada hari ke-6 hingga hari ke-14. Nah, selanjutnya itu ada fase sekretori atau fase progrestasi. Pada fase ini, endometrium semakin tebal dan kokoh karena pelonjakan hormon progesteron berguna untuk mempersiapkan kehamilan. Terjadi pada hari ke-15 hingga hari ke-28. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.